maka ketahuilah sesuatu dengan benar agar kita jangan tertipu. Jadi demikian ya sahabat, selalu gunakan intelektual kita agar kita jangan mudah tertipu atau dibodoh-bodohin. Karena memang masih banyak sebagian dari kita yang ingin masyarakatnya bodoh. Tujuannya apa? Ya agar mereka bisa memanfaatkan kebodohan-kebodohan itu. Itu sebabnya saya sedih dengan hal itu dan saya berbicara tentang hal itu. Baik, buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa saya minum kopi dulu. Kebetulan kopi pesanan saya belum datang. Saya pesan online, jadi terpaksa minum kopi biasa, kopi saset. Saya minum dulu ya. Ya, kopi saset ini saya tidak perlu membaui wanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, video kali ini agak berbeda. Ya, berbedanya biar sahabat paham bagaimana cara berpikir saya. Sahabat, di salah satu video saya tentang Ujang, ada yang komentar. Jadi komentarnya seperti ini. Nih, yang komentar namanya Aing Tea. Beni ini temannya Gus Nur. Gus Nur adalah orang yang sering konflik dengan orang NU. Kang Ujang adalah kader NU, ketua Ansor Cirebon. Sekarang ribuan orang berbondong-bondong datang ke Kang Ujang yang kader NU. Ya, orang-orang yang benci NU kepanasan. Ada kadernya muncul di publik dan diterima masyarakat. Itu aja inti. Gus Idris FPI, makanya sekilas aja membahas dia. Karena memang Gus Idris juga pernah tampil sepanggung sama Gus Nur. Jadi ya biarin aja orang-orang pembenci NU. Ya akan terus berusaha begitu di berbagai lini. Pendukung Kang Ujang santai saja. Salah satu kata mutiara Kang Ujang, langit tidak perlu mengatakan bahwa dia tinggi. Dan bagus ada yang berusaha menentang jalan Kang Ujang. Jadi nanti pendukung yang benar-benar setia teruji. Sahabat, walaupun saya lucu membaca komentar ini, tapi kalau nggak salah juga saya jawab komentar ini. Nggak salah saya jawab komentarnya begini. Nah, beginilah hasilnya kamu suka menonton video settingan. Ya, video yang katanya mendatangi dukun santet tapi settingan. Sehingga kamu komentar juga mengarang-arang. Ya, settingan itu kan mengarang-arang seakan-akan beneran. Sama seperti itu. Ya toh? Mungkin dia melihat Gus Nur itu pernah ribut dengan Ujang ini. Ya, ribut di media sosial lah. Saya ada lihat juga. Tapi sebenarnya saya tidak tertarik video-video seperti itu. Bahkan di salah satu video entah siapa yang punya, si Ujang pernah mengancam bahwa Gus Nur itu akan cilaka. Tapi tidak terjadi apa-apa. Jadi karena hal begitu, jadi dianggap siapa saja yang mengkritik si Ujang itu temannya Gus Nur. Nah ini ketika orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang jelas, yang cukup, maka dia mudah mengambil kesimpulan. Apalagi dia membenturkan nama-nama organisasi. Lucu bukan? Jadi saya buat video ini agar siapapun yang menonton tahu bagaimana jalan pikiran saya sebenarnya. Si Sugi itu juga saya pernah lihat. Justru alasannya membicarakan Ujang juga karena beda politik. Nah, semakin lucu saya lihat. Jadi begini sahabat, bagi saya tidak peduli orang itu dari
organisasi mana, dari golongan apapun, dari bidang apapun. Tapi jika sesuatu yang tidak benar saya lihat dan saya harus berbicara, bahkan siapapun yang terdekat dari saya tidak benar, dan ketidakbenarannya itu bisa mempengaruhi banyak orang, maka saya pasti bicara. Jadi paham ya? Paham bukan? Dan tolong dicatat, saya itu adalah orang NU. Nah, mengerti? Jadi sekarang saya ingat memang beberapa puluhan tahun yang lalu, tahun 90-an saya pernah menyelamatkan Gus Nur ini, dia masih muda, dia dengan almarhum bapaknya adalah sahabat saya. Nah, hubungan saya memang ada sama orang tuanya itu di zaman lalu. Terus dulu sebelum si Gus Nur itu terkenal seperti sekarang ini, 5 tahun yang lalu kami beberapa kali berteleponan dan dia mau datang ke rumah saya, silaturahmi. Bahkan dia sangat senang sekali waktu itu ketika menemukan saya di Facebook. Karena saya adalah sahabat ayahnya, almarhum ayahnya. Tapi karena waktu saya dengan waktu dia selalu tidak, jadi waktunya tidak cocok. Jadi akhirnya kami belum pernah ketemu lagi. Jadi ketika dia niat mau datang, saya ternyata ada kegiatan yang lain. Begitu kedekatan di masa lalu. Tapi sahabat mau tahu sebagaimana marahnya saya sama Gus Nur? Jadi begini, saya bisa membedakan kemarahan kepada sifat orang atau perangai orang dengan orangnya. Jadi, video saya tentang Ujang itu adalah kemarahan saya sama kontennya, bukan sama orangnya. Itu sebabnya di video pertama, kedua saya hanya nasihati. Bahkan saya katakan teruskan. Nah, di soal si Gus Nur itu juga begitu. Saya marah besar, tapi marah besar sama perangainya. Ya, marah besar sama perangainya, bukan sama orangnya. Karena, kenapa selalu saya tidak marah sama orangnya? Karena setiap orang bisa jadi mungkin berubah di suatu saat. Lain perkara ketika saya nasihati, dia marah dan tidak senang. Itu lain perkara. Begitu pola saya dalam hidup saya. Paham bukan? Nah, jadi saya tidak pernah marah sama orang siapapun, tapi sama perangai orang saya marah. Ketika perangai orang itu tidak baik buat masyarakat banyak, pasti saya marah. Ketika konten orang tidak baik untuk masyarakat banyak, pasti saya marah. Saya marah sama kontennya, bukan sama orangnya. Jadi, agar dibedakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jika kalian tidak bisa membedakan, saya harap kalian belajar lagi bagaimana kita sebagai makhluk Allah, sesama manusia, sesama saudara seagama, sesama saudara sebangsa, bahkan sesama saudara seluruh manusia. Jadi ada tempat-tempatnya. Ada hukum-hukumnya cara membenci itu. Nah, sekarang saya akan lihatkan, saya pernah membuat video tentang Gus Nur. Oke, di video pertama saya adalah, ini video pertama saya disebabkan karena dia memblokir WA saya. Kenapa dia memblokir WA saya? Karena ketika saya lagi di Malaysia, ya silakan sahabat nonton saja di video itu yang judulnya Gus Nur atau Cak Nur alias Sugi, WhatsAppku diblokir. Hiduplah apa adanya. Jadi itu judulnya. Silakan sahabat nonton biar sahabat tahu. Jadi biar sahabat tidak berdosa dengan asal komentar saja. Jadi komentar itu mesti ada ilmunya. Komentar itu mesti kita mengetahui segala sesuatunya baru kita boleh komentar. Ya. Kalau tidak sahabat nanti bisa berutang. Bagi saya semua saya panggil sahabat. Di komentar mungkin saja saya berkata kasar ketika memang orang sudah kasar. Tapi dia tetap sahabat saya. Paham ya? Dan di thumbnail video saya ini tentang video yang ini, video pertama saya dengan Gus Nur ini, saya tuliskan WhatsAppku diblokir Sugi. Hiduplah apa adanya, bukan ada apanya. Lalu di thumbnail ini juga saya tulis, itikat baik dan ikhlas demikian semestinya. Bak seorang ibu kepada anaknya, bak seorang nabi kepada umatnya, bak seorang pahlawan kepada sesamanya. Jangan mencari menang, tapi cari lulus. Tidak sulit membuka tangan dan tidak tengadah ke langit. Tunduk penuh arti juga mencintai semua ciptaan Allah, utamanya manusia. Jadi itu thumbnailnya. Silakan sahabat tonton, karena di video saya ini saya sudah mulai marah sama perangainya tapi belum begitu keras. Dan di video kedua, ketika ini saya mulai marah betul. Tapi tetap kepada perangainya bukan pada orangnya. Kalau dia tidak terima, dia pasti buat konten tanda tidak terima. Tapi ternyata tidak. Artinya, ya mungkin dia masih menghargai saya di masa lalu. Judulnya Cak Nur haram memilih presiden munafik
Video ini saya mengomentari bagaimana ceramahnya Sugi ini ketika di acara kemerdekaan. Tapi yang jelas di saat itu hadir Pak Prabowo dan Pak Sandi ketika sibuk soal kampanye. Jadi di thumbnail ini saya tulis Cak Nur haram memilih presiden munafik. Dan kebetulan saya buat foto saya berdua sama almarhum ayahnya Sugi ini nih, bersama almarhum Tom Jack sahabatku. Beliau adalah ayahandanya Sugi atau yang sekarang terkenal dengan nama Gus Nur. Ini ketika almarhum Tom Jack ketika di kantorku. Potongan video Gus Nur ini akan saya perlihatkan sedikit kepada sahabat semua di bagian mana yang saya marah. Oke, selanjutnya di video ketiga ini. Di video ketiga saya tentang Sugi ini adalah yang berjudul COVID-19 konspirasi PKI, kata Gus Nur. Ada-ada saja. Ini thumbnailnya saya buat begini. Silahkan sahabat nonton biar sahabat paham, tapi juga akan saya setel di bagian kata-kata saya menyentil dia. Ya, mari kita tonton dari video kedua dan video ketiga. Jadi saya ambil bagian-bagian pentingnya biar sahabat paham bagaimana cara berpikir saya. Bagi saya, siapapun orang walaupun pilihan politiknya berbeda sama saya, itu pasti saya hormati. Ketika ada saudara atau teman saya yang buat postingan tentang politik dan ternyata pilihan politiknya berbeda, saya tidak akan pernah mau komentar di sana. Kenapa? Karena saya menghargai pilihannya. Begitu juga ketika ada orang komentar di tempat saya dan dia komentar soal politik yang saya posting padahal kita berbeda pilihan. Nah, itu saya bisa marah juga. Cuma yang jelas saya punya karakter. Ketika soal pilihan politik atau hal apapun, saya paling pantang untuk menjelekkan lawan politik. Itu paling pantang, itu tidak baik. Yang selalu ingin saya katakan adalah mengatakan kebaikan-kebaikan yang ada di orang yang saya pilih. Nah, ada perbedaannya. Jadi itu cara saya. Ketika saya mendukung sesuatu, saya pasti akan mengatakan kebaikan-kebaikannya dan tidak mau membahas lawannya. Jadi demikian sahabat. Oke, mari kita tonton. Baik sahabat, kita mulai. Kita pada saat ini, apalagi waktu untuk pemilu sudah dekat, nah rakyat kita sudah terpecah ini. Dan ditambah oleh begitu banyaknya berita-berita hoax, kebencian, dan segala macam. Dan sebenarnya jika kita mau adil apa yang terjadi pada negara kita ini, maka kita harus menghilangkan keberpihakan. Kalau saya memang mendukung Bapak Jokowi, tapi dalam berbicara dimanapun, saya tidak berpihak kepada apapun. Tapi untuk melihat sesuatu saya tidak berpihak pada apapun. Cuma saya tidak mau ikut-ikutan untuk membenci atau memberi kabar dusta kepada yang bukan pilihan saya. Paling yang saya lakukan adalah menceritakan mana yang baik, menceritakan kebaikan-kebaikan saya dukung. Seperti saya mendukung Bapak Jokowi, maka saya akan mengabarkan kebaikan-kebaikannya, mengabarkan apa yang telah dia lakukan dan tidak mau ikut campur seperti yang lain memburuk-burukkan yang lain. Oke, sekarang mari kita nonton. Semuanya nanti saya serahkan kepada sahabat semua bagaimana penilaian sahabat saya. Cuma yang jelas kita negara Indonesia ini adalah negara yang besar dan kita berbicara bangsa, berbicara keutuhan negara kita. Jadi musuh besar kita, negara kita itu adalah korupsi dan fitnahan. Mari kita tonton. Kami Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo dan wakilnya Mas Sandiaga Uno. Bagi saya secara hakul yakin beliau sudah presiden ya. Oke, sahabat semua, dan ketika dia berbicara mula-mula saja dia sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah presidennya. Sementara presiden kita sekarang masih tetap Bapak Jokowi. Kita lanjutkan. Dan Bapak Ibu semuanya calon penghuni surga semuanya. Nah, ada Pak Amin Rais juga. Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno, umat saksinya, rakyat saksinya. Jauh sebelum Pak Prabowo terlahir dari hasil istimewa ulama kemarin, kebetulan saya hadir 3 hari juga di situ. Jauh sebelum nama Pak Prabowo hadir, saya sudah deklarasikan haram milih presiden munafik. Ya, saya sudah 2019 wajib ganti presiden. Di mata saya rezim ini zalim, rezim ini munafik, rezim ini pengecut.
Mau minta dalil berapa? Teramat bobrok rezim ini, saudaraku. Nggak cukup waktunya kalau mau dibahas masalah itu. Mulai ulama ditembak gas air mata, ulama dibacok, dibunuh, ujung-ujungnya orang gila. Oke, saya pause ya. Di sini dia mengatakan ulama dibacok, dibunuh. Apa ada terbukti itu? Padahal ini adalah acara yang sakral memperingati Dirgahayu Republik Indonesia dalam doa, zikir, dan tausiah. Tapi di sini dia katakan pemerintahan sekarang membunuh ulama. Oke, kita lanjutkan. Jelas sudah, NU sekarang itu kayak apa? Ki Haji Akil Sirot itu kayak apa? Caimin sama Romi itu kayak apa? Caimin sama Romi itu pelacur politik yang nggak laku itu. Terus Ki Haji Ma'ruf Amin itu bagaimana? Jelas sudah, rezimnya ini bagaimana? Masya Allah, 2019 wajib hukumnya ganti. Selama ini yang digembar-gemborkan sama cebong-cebong itu pelanggar HAM. Baik sahabat, cebong itu adalah sebutan bagi pendukung Pak Jokowi. Sementara kampret sebutan bagi pendukung Pak Prabowo. Dan saya tidak termasuk di antara kedua golongan tersebut. Saya adalah Beni Budaya, mendukung Bapak Jokowi. Saya bukan cebong maupun kampret. Dan di sini, di acara yang sakral ini, ya seperti yang sahabat dengar barusan, kita lanjutkan. Lagi, rezim ini kan sekarang bobrok, rusak, hancur, budayanya hancur, hukumnya hancur, politiknya hancur, agamanya hancur. Ini presidennya siapa sekarang ini? Sahabat, lihat ujarannya, semuanya hancur, semuanya hancur, semuanya hancur, dan yang benar cuma dia. Kita lanjutkan saja. Pak Prabowo, Pak Jokowi, siapa presidennya? Dari partai apa? Kenapa kalian sibuk selalu mencari-cari kesalahannya Pak Prabowo? Oke, saya lanjutkan. Dia katakan kenapa sibuk mencari-cari kesalahan Pak Prabowo. Begini ya, sepengetahuan saya, Pak Jokowi selalu fokus pada kerja. Selalu fokus dan tidak ada menjelekkan pihak-pihak ini, itu. Oke, kita lanjutkan. Beda kan? Nanti sahabat juga simpulkan sendiri ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruk. Tidaknya Jokowi, bukan Pak Prabowo. Paham? Sama dengan begini. Ribuan ton narkoba masuk ke Indonesia. Itu dari Arab apa dari Cina? Pernah nggak satu saja butir narkoba yang masuk ke Indonesia dari Arab? Pernah nggak? Dari mana? Kenapa selalu Arab disalah-salahkan? Masuk akal? Kenapa Arab selalu dijelek-jelekkan? Nah, baik sahabat, dalam pembicaraan ini juga dia mau membentur-benturkan antara etnis. Nah, itu sudah tidak benar di negara Republik Indonesia ini. Kita ini terdiri dari beberapa suku bangsa, juga agama. Kita itu adalah Indonesia. Modal terbesar Indonesia itu adalah persatuan. Dan di sini ini jelas untuk memecah-mecah persatuan. Kita lanjutkan. Jangan kotori niat kita yang sudah suci, yang sudah menang ini. Jangan ya. Nah, baik sahabat, barusan dia bilang jangan kotorin tugas kita yang suci ini dan kita yang sudah benar ini. Ini semua saya kembalikan kepada sahabat semua. Suci itu adalah orang yang beradab, orang yang hanya sibuk memperbaiki diri, berkarya, sibuk maju untuk membangun, untuk mempererat persaudaraan ya. Kita lanjut. Ini closing statement. Jadi gini, Mas Sandiaga, kemarin saya di Duri, di Pekanbaru, saya ketemu dengan beberapa orang, sekitar 5 orang. Ternyata dulu beliau adalah relawannya Mas Sandiaga Uno. Ya, ada 5 orang dan jumlahnya total kurang lebih 150 orang dari berbagai macam daerah, mulai dari Aceh, Sulawesi dan lain sebagainya. Kemarin ketemu saya di Pekanbaru, di Duri. Beliau cerita gini, Mas Uno, Gus Nur, Mas Sandiaga Uno sama Pak Anies Baswedan ketika melawan Ahok itu ibarat Barcelona lawan Persija. Gitu. Ya, secara algoritma apapun nggak mungkin menang, tapi ternyata bisa menang. Kenapa? Yang pertama ada ulama-ulama di belakangnya, gitu ya. Yang kedua, ini bukan kami menyombongkan diri. Ada relawan-relawan yang berjiwa waliullah seperti kami ini. Jadi dia memuji dirinya di depan saya. Jadi gini ternyata, ada orang-orang pagi, siang, malam berkorban tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang. Pagi, siang, malam, door to door atau apapun.
berjuang memenangkan Mas Sandiaga dengan Pak Anies Baswedan itu selama 6 bulan nonstop di Jakarta. Saya potong ceritanya. Setelah beliau menang, orang-orang ini lari sejauh-jauhnya mengundurkan diri dari zona kemegahan atau euforianya kemenangan itu. Paham tidak? Ada sesama relawan telepon, kesini. Apa jawabannya? Tidak. Tugasku sudah selesai. Tugasku hanya berjihad, membantu melawan kebatilan, membantu Pak Anies Baswedan dengan Mas Sandiaga Uno. Sekarang beliau sudah terpilih, tugasku sudah selesai. Saya tidak butuh nasi tumpengnya, saya tidak butuh konferensi persnya, saya tidak butuh wartawan, saya tidak butuh pengakuan. Intinya setelah beliau menang, relawan-relawan gaib ini lari mengundurkan diri jauh dari puji-pujian manusia. Nah, mudah-mudahan nanti... Baik sahabat semua, Anda percaya dengan cerita ini? Anda percaya? Saya serahkan kepada sahabat semua. Di Pilpres yang akan datang, lahir jutaan relawan seperti ini. Ya, korbankan pikiranmu, waktumu, tenagamu, pikiranmu, bahkan hartamu untuk memenangkan beliau berdua. Supaya Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya. Oke sahabat, demikianlah semuanya. Sebenarnya saya mau bicara seperti ini. Jika kita memang mau mengadakan perhelatan besar pemilihan presiden, sebaiknya, ini saran saya, sebaiknya masing-masing kita harus menyebutkan, harus berkompetisi dengan cara yang benar, harus membicarakan hal-hal yang positif dari orang-orang yang kita dukung, tanpa ikut terlibat menjelek-jelekan orang yang tidak kita dukung. Nah, itu cukup menyejukkan. Yang membuat kita pecah belah, kacau adalah setiap pendukung hanya sibuk mencari kelemahan lawan-lawannya, hanya sibuk mencari keburukan lawan yang tidak dia dukung. Jadi selalu sibuk mencari keburukan, kejelekan orang yang tidak dia dukung. Ini tidak benar, ini tidak benar. Ya. Apalagi jika mengada-ngada, membuat-buat cerita, membuat-buat kabar, menyebarkan hoak, itu sudah tidak benar. Itu melanggar hukum, melanggar akhlak, ya. Dan sebagai Muslim itu melanggar aturan agama kita, karena Islam diturunkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik sahabat, sampai demikian saja video ini. Walaupun ada keterangan-keterangan dari saya, anggap saja keterangan dari saya itu orang yang bodoh juga. Saya bukan bangsa ustadz, saya bukan bangsa ulama, dan saya juga bukan orang berpengaruh. Hanya saja saya berharap sahabat-sahabat semua bisa mengambil pelajaran dari video saya ini. Baik sahabat, sukses buat negara kita, maju buat bangsa kita, jaya selalu untuk negara kita ini. Mari kita membangun. Doa saya bahagia buat kita semua, baik pendukung Pak Jokowi maupun pendukung Pak Prabowo. Dan mari kita hentikan kebodohan ini, mari kita hentikan kebencian ini. Oke sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila konspirasi, gila fitnah, gila selama ini kita bener-bener dihancurkan, ya, diputer balik, difitnah, diadu domba. Kalau kita lihat video seperti ini, Firaun, PKI, tapi sama PKI difitnah. Tetapi mereka tetap seolah-olah tidak ada. Sahabat, saya tentu saja lebih percaya kepada pemerintahan saya daripada omongan-omongan orang di luar pemerintahan. Karena pemerintahan kita ini semua ada ahlinya, dia berbicara sesuai dengan keahliannya, baik soal kesehatan atau apapun. Jadi jika ada yang mengatakan konspirasi, tidak perlu didengarkan. Gila konspirasi, gila fitnah, gila selama ini kita bener-bener dihancurkan, ya, diputer balik, difitnah, diadu domba. Kalau kita lihat video seperti ini, Gus Nur, dia memperlihatkan video Firaun, PKI, tentang orang bersilaturahmi dengan bangganya. Dia berkata ini konspirasi, ujung-ujungnya ini PKI, ini zolim, ini pemerintahan yang zolim.
Pokoknya ujung-ujungnya Pak Jokowi lah. Dan tentu saja banyak yang percaya. Nah ini yang percaya itu kemana pikirannya. Allah yang tahu, Allah yang tahu. Kata-kataku saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, Raqib dan Atid mencatat. Konspirasi PKI lah. Berarti negara-negara lain itu karena konspirasi PKI juga. Berarti Mekah kena konspirasi PKI juga. Atau karena Pak Jokowi. Semoga masyarakat kita yang sudah terpapar racun hoax berangsur pulih. Sahabat, tidak ada gunanya kebencian itu. Ketika kita benci melihat orang, sakit hati melihat orang, maka apapun pandangan kita akan salah. Ya, logika kita akan hilang karena ada kebencian. Nah ini politik-politik orang-orang yang memanfaatkan para ustadz-ustadz atau orang yang mengaku ustadz atau ulama, ampun saya. Kepada Gus Nur itu, coba kamu lihat negara lain, Malaysia juga melakukan jaga jarak, nggak keluar rumah. Negara Arab menutup untuk tahun ini berhaji, ya kan? Jokowi juga yang salah. Jadi gini, ada orang-orang yang tertentu, orangnya itu ke itu saja. Setiap terjadi hal apapun, selalu diambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi itu dan menggesernya ke ranah politik untuk menjatuhkan pemerintahan sekarang, merongrong pemerintahan sekarang. Pasti itu, orangnya itu gitu saja. Dan lucunya, orang-orang itu lebih suka mengambil orang-orang pecatan. Maksud saya, pecatan itu bagaimana? Ya, pecatan dari menteri di zaman Pak Jokowi. Orang biasanya kalau dipecat kenapa itu? Biasanya kenapa? Karena pemerintahan yang kemarin itu kan motonya kerja. Jadi itu orang-orang yang dipecat itu sudah jelas ketika orang-orang pecatan yang diambil itu memang menggalang kebencian. Dicari orang-orang yang sakit hati. Nah, jadi sudah kelihatan sahabat, maksudnya masukkan itu ke hati. Ya biar jangan dibodoh-bodohi, biar jangan mampu lagi sahabat-sahabat saya ini dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan agama kita, memanfaatkan adat kita. Baik sahabat, demikianlah video saya kali ini, dan insya Allah video selanjutnya saya akan membuat rahasia bermain sepak bola durian. Di siapapun nanti bisa memainkannya. Dan agar kita semua tahu bahwasanya segala sesuatu harus kita pakai dengan nalar yang baik, agar kita tidak mudah dibodoh-bodohin orang. Paham ya? Seperti salah satu video saya, ini saya tulis judulnya Indahnya Kawah Putih di Gunung Patuha, Ciwidau, Bandung. Oke, keterangnya saya buat begini. Jika tidak ada orang barat yang menyelidiki kawah ini, maka bisa dipastikan kawah ini akan tetap menjadi tempat yang misteri karena takut didatangi orang karena cerita-cerita mistik. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu memakai intelektualnya untuk melihat setiap apapun, baik cerita, berita, bahkan video tayangan yang bertebaran di YouTube. Sahabat ingin melihat keindahan seperti negeri dongeng? Maka lihatlah video ini serta misterinya saya terangkan dengan lengkap. Jadi saya terangkan dengan lengkap di dalam video tersebut. Maka ketahuilah sesuatu dengan benar agar kita jangan tertipu. Jadi demikian ya sahabat. Selalu gunakan intelektual kita agar kita jangan mudah tertipu atau dibodoh-bodohin. Karena memang masih banyak sebagian dari kita yang ingin masyarakatnya bodoh. Tujuannya apa? Ya agar mereka bisa memanfaatkan kebodohan-kebodohan itu. Itu sebabnya saya sedih dengan hal itu dan saya berbicara tentang hal itu. Baik sahabat semua, sukses bagi sahabat dan kita semua. Sukses dan majulah buat negara kita juga rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah,
tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya, merdeka. Bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.